Shalom, shalom. Selamat siang teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama pada kesempatan hari ini menjumpai kalian di hari kemerdekaan bangsa kita ya. Di tengah-tengah perdebatan yang masih terus ada di negara kita, perdebatan segala macam khususnya di dalam lintas iman kawan-kawan. Edis TV ini muncul dengan luar biasa. Dia bikin nangis seorang Kiai, Kiai Abdul Halim ya. Dibikin sedih dia kawan-kawan ya. Bagaimana keseruan diskusinya guys? Kita langsung simak ya. Oke, kita langsung simak guys ya. Bentar ya, Bang Joel naikkan dulu slide-nya. Oke, kita tinggalkan. Gitu. Walaupun saya agak sedikit sedih tapi tidak apa-apa. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Begitu ayatnya. Ya. Kemudian saya bacakan terjemahnya kepada Bang. Ya, silakan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Lanjut. Kemudian dan sekiranya mereka ketika menganiaya kepada diri mereka itu segera datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun mohon ampun untuk mereka. Baik. Sekarang saya tanya Bang, betul tidak menurut Al-Quran bahwasanya orang-orang itu harus datang kepada Muhammad untuk memohon ampun, lalu Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka? Apa Bang? Coba diulang lagi. Belum Bang. Ya, jadi di dalam An-Nisa 64 itu disebutkan bahwa jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Apakah ayat ini masih berlaku? Itu tuh berlaku terus Bang ila yaumil qiyamah kok. Berarti betul orang yang datang ke makam Muhammad meminta ampun di sana, bertawasul di sana? Bang, di sini kan lafaznya ketika dengan kamu. Di situ kan kalau Abang paham Al-Qur'an. Iya, makanya oke, terima kasih Bang James. Berarti ayat ini berlaku nggak? Berlaku. Kalau berlaku berarti betullah yang dilakukan orang-orang yang pergi ke makam Muhammad, bertawasul di sana, meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Bertawasul kepada Muhammad semua. Mereka ke sana bukan meminta Nabi Muhammad ampun kepada Allah. Bang, oke, aku tanya Abang jujur nih. Betapa banyaknya orang-orang yang berziarah ke makam Muhammad. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang mereka lakukan di sana, Bang? Ziarah. Iya, mereka ngapain di sana? Betul tidak bahwasanya mereka di sana bertawasul meminta kepada Muhammad agar Muhammad mendoakan mengampuni? Betul tidak? Ya enggak bisa lah Bang, orang Nabi Muhammad dan enggak ada kok. Oke, berarti ayat ini tidak berlaku lagi. Ini menceritakan dahulu ada mereka betul Abang Halim. Begini sedikit Bang Abdul, betul. Boleh. Yang Abang katakan betul bahwa ini dahulu. Maka sekarang pertanyaannya, kan Muhammad sudah tidak ada. Betul? Ya. Muhammad kan sudah meninggal, betul? Betul? Makanya saya tanya, apakah ayat ini masih berlaku? Apakah ayat ini masih berlaku? Dipakai sekarang begitu maksud Abang itu? Iya. Bisa nggak ayat ini diterapkan sekarang? Kita itu bertawasul dengan Nabi Muhammad. Boleh saya jelaskan Bang? Silakan. Karena ranah Abang ini sudah masuk ranah akidah. Tentunya kita tidak boleh menjelaskan ayat ini langsung cos begitu ya tidak bisa. Begini loh Bang. Bukan hanya sekedar di dalam Al-Quran. Kemudian dalam Bible pun ada ayat yang menceritakan seseorang atau Tuhan memerintahkan seseorang tersebut untuk datang kepada seseorang. Contohnya datang kepada Mose, datang kepada Nabi Musa, kemudian tolong mintalah Nabi Musa untuk memintakan ampun kepadamu begitu. Itu dalam Bible ada loh Bang. Abang kalau bilang enggak ada, kalau memintakan ampun seperti itu tidak ada. Ya lafaznya tak sama, jelas tak sama loh Bang. Jangan kayak gitulah Bang. Ini 3%. Iya, makanya seperti semakna, oke. Lah kemudian itu bukan semerta-merta kemudian ayat itu tidak berlaku lagi. Ayat itu akan tetap berlaku dan tetap sahih, akan tetap digunakan sebagai keimanan bagi kita bahwa dulu semasa Nabi ada orang yang berbuat salah, kemudian mereka datang kepada Nabi meminta ampun untuk mereka.
minta ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian Allah Ta'ala ampuni dosa mereka. Berkat apa? Berkat perantara Nabi. Sekarang apakah Oke. ayat itu berlaku? Kemudian ini kan pertanyaan Abang. Iya, iya. Apakah ayat itu berlaku? Kemudian ayat itu kita gunakan untuk kita meminta. Bang, dalam ayat ini saja sudah bermakna madhi loh, Bang. Gitu loh. Kalau Abang memang sudah membaca Oke, Al-Quran, berarti sudah, tidak berlaku lagi. Bang, wih, kok begitu? Jelaskan, Bang. Ayat ini bermakna madhi, berarti berupa cerita. Lah kemudian Betul, kalau dia betul bermakna Abang. mudhari, Betul, yang Abang kalau bilang itu betul. Makanya pertanyaanku sekarang enggak, adalah, sekarang apa beda berarti madhi sekarang dengan umat apa? Bentar Bang, ini kan tinggal 3% nih. Terakhir saya tanya 2% bahkan. Ini apa perbedaan madhi dan mudhari? Kalau Abang memang paham Quran, Oke, maka fi'il madi, ya fi'il madi Nah. itu adalah masa lampau. Sedangkan fi'il Oh, salah mudhari kalau itu Abang membilang begitu, maka itu salah. Itu hanya definisi lughah, bukan dalam definisi nahwu, dalam definisi betul Bang, sesuatu aku yang ngerti. diterapkan dalam Al-Quran. Ngerti Bang, maksudku coba untuk jelaskan. mempersingkat, gini Bang. Aku ngerti semua itu aku Bang. Gini, yang ku maksudkan adalah apakah ayat ini bisa diterapkan? Apakah ayat ini masih applicable sampai sekarang? Kita disuruh tawassul, Bang. Nah, makanya pertanyaan saya, jikalau seseorang datang ke makamnya Muhammad, dia mengatakan di situ, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Allah supaya Allah memohonkan ampun kepada saya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan Quran atau tidak? Nggak ada yang minta kepada Nabi di situ, Bang. Saya udah ke sana, nggak ada yang minta, Bang. Abang ini jangan buat Bang. Ini kalau kayak gini kita susah ini ya, Bang. Ini bukan. Saya Bang ke 2022 kemarin saya ke Mekah dan Madinah. Makam Nabi itu kan Madinah. Kita tuh jangankan berdoa, Bang, ngangkat tangan di depan makam Nabi, itu ada petugas langsung nepuk tangan kita loh. Baik, oke gini, ku tanya sama Abang gini. Oke, gini, boleh nggak? Nampak nggak 2% tuh ya? Ini. Kalau seperti itu Bang, artinya ketika Abang mengucapkan tahiyat, kan ada 2 tahiyat itu yang mengatakan begini, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Ketika Anda mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu, itu kan Anda kan berkata kepada Muhammad. Nah, di dalam sholat Abang Anda. Sebelum Abang melanjutkan, Abang tahu nggak sebab terjadinya apa kenapa dibaca itu dalam sholat? Baru saya jawab. Abang tahu nggak penyebabnya kenapa itu dibaca? Bang, gini Bang ya. Itu nanti kita akan debat kusir karena begini Bang. Karena itu adalah jawaban. Kalau Abang tahu penyebabnya, maka itu akan menjadi jawaban, Bang. Iya, tapi gini Bang, yang jadi masalah begini Bang. Bagaimana mungkin Muhammad sholat seperti itu? Karena bagaimana Muhammad sholat mengucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Makanya saya bilang. Ya, makanya Abang harus tahu kenapa lafaz itu diceritakan. Iya, nanti kalau Abang cerita seperti itu, ceritanya itu bisa macam-macam gitu loh Bang. Bisa saja ada yang cerita begini dan lain sebagainya. Kayaknya dia udah mulai ngedrop. Halo, Abdul Halim? Halo? Iya, kayaknya udah ngedrop teman-teman, udah habis. Oke lah teman-teman ya. Sudah 2.700 ini yang nonton. Teman-teman, kalau saya itu on cam, banyak yang bilang on cam. Ini sekalian saya curahkan isi hati saya, teman-teman ya. Kenapa saya itu sekarang nggak mau on cam? Ternyata teman-teman yang rekam layar ini banyak sekali, teman-teman. Dan itu diupload di YouTube dan ada satu channel YouTube yang membuat satu thumbnail yang nggak enak saya lihat, gitu loh. Makanya saya sekarang dulu memang pernah saya katakan, silakan share, silakan ini video-video saya silakan. Tapi ternyata saya lihat orang-orang yang merelay channel-channel saya di YouTube itu kayaknya motivasinya udah beda ini gitu loh. Kayaknya kok pemilik channel-channel YouTube yang hanya sekedar merelay ini kok kayak ada motivasi tertentu gitu loh. Ya. Makanya saya pengen ini dulu saya rapikan dulu ya supaya nanti saya bisa on cam ya seperti channel-channel lain lah. Kalau kalian lihat seperti Mikana, seperti ini, mereka udah bisa on cam seperti itu, RK, mereka sudah on cam. Suatu saat saya akan seperti itu, teman-teman. Dan saya kalau sudah on cam, nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah bagaimana ya. Saya sekarang belum dulu karena setiap saya on cam itu saya lihat kok orang langsung ngambil videonya langsung langsung kayak jadi ladang ini sebagai mereka gitu loh yang saya kurang ini. Itu teman-teman makanya saya nggak ini on cam. Oke ya, saya naikkan lagi nih.
Iya, nanti suatu saat lah, nanti suatu saat. Kalau saya udah bisa nge-relay langsung ke YouTube saya, soalnya saya belum tahu ini caranya gimana saya langsung relay ke YouTube saya ini, saya belum tahu. Nggak ngerti saya, satu siaran langsung bisa ke YouTube, langsung bisa ke TikTok nih, saya belum ngerti sampai sekarang. Caranya saya nggak ngerti. Oke, Eko Mulyadi, Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Ya, sesuai dengan tema kita Bang, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak wajib Bang. Tidak wajib. Oke, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut Al-Quran? Kita mentaati dan apa ya? Kita mentaati. Iya. Oke, Anda mentaati Muhammad? Mentaati. Berarti menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tidak Bang. Kan ajaran Muhammad kan suruh menyembah Allah. Waduh. Bang, adakah saya bilang menyembah di sini? Coba Abang baca dulu itu. Coba baca. Baca dulu. Coba baca dulu aja tulisannya. Enggak ada Bang. Iya, baca dulu coba. Bisa baca nggak? Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Oke, saya tanya, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu definisinya apa? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Artinya? Artinya kita apa ya? Menuruti dan mentaati. Makasih Bang. Menuruti dan mentaatinya. Oke, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya menuruti dan mentaatinya. Sekarang saya tanya sama Anda, berarti Anda menuruti dan mentaati Muhammad nggak? Iya, mentaati perintah-perintah. Oke, sesuai dengan definisi Anda tadi, menuruti dan mentaati artinya menjadikannya sebagai Tuhan, betul? Tidak kan ajarannya kan muter lagi kan? Aduh, udah Bang, anu dulu. Coba anu dulu Bang, belajar dulu. Aduh, sulit nih. Gimana ini teman-teman? Cobalah yang muslim lah ya. Yang memiliki ilmu lah. Tadi itu agak mendingan tadi. Cuman ya tetap aja dia berkelit di masalah ini tadi, mentuhankan ini. Oke, Pusat Kurma, Pontianak, Muslim Bang? Ya, Muslim. Selamat siang Bang. Selamat siang, oke. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Iya, kalau dikatakan wajib, sebetulnya pertanyaannya juga salah sih Bang. Sebetulnya kami kalau di Islam itu tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Iya, tapi masalahnya Anda tidak mengerti apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Coba, apa definisi, sebentar Bang, apa definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Yang yaitu di definisinya dalam konteks teologi dan filosofi itu kan merujuk pada entitas tertinggi yang dianggap sebagai penciptaan, penguasa. Oke. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia sebagai pencipta gitu. Iya. Baik, saya bukakan surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 ya. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 dikatakan di sini, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta gitu. Sebetulnya Bang, enggak, jangan, saya nggak mau muter lagi. Anda barusan bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sang pencipta. Berarti ya, Al-Quran sedang mengatakan bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan artinya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta gitu. Bukan, gini Bang. Coba. Sekarang bukan. Gini Bang. Enggak, sekarang bukan. Tadi menjadikan sang pencipta. Coba sekarang yang benar dulu. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Dalam konteks teologi dan filosofinya Bang. Gini, dengar. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan adalah, jawab. Adalah menjadikan atau Tuhan dianggap sebagai pencipta, penguasa dan sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Pikir kau kesini nggak ilmu, kau ke laut aja. Kau aja menjadikan sesuatu sebagai Tuhan aja kau nggak tahu.
Gimana sih? Anda aja nggak tahu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu apa. Mutar-mutar Anda ke sana kian keluar. Andi William, Muslim Bang? Islam. Oke, Anda tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Bang Edi, sebelum saya menjawabnya, bisa on cam nggak? On cam bisa saya on cam kalau saya sudah memperbaiki bagaimana caranya saya bisa langsung merelay ini ke YouTube saya. Karena ketika saya on cam ternyata banyak orang yang merekam, memanfaatkan, menjadikannya konten. Kalau memang Terima berani kasih, menjawab, on cam dulu. Ada nanti masanya, jangan khawatir, nanti ada masanya saya on cam. Di balik layar. Ada masanya nanti on cam, jangan khawatir kamu. Teman-teman, nanti mudah-mudahan ya teman-teman, jika Tuhan izinkan, ada masanya saya nanti on cam seperti apologet Kristen yang lain, seperti RK, seperti Rudy Yohanes. Ada nanti masanya saya on cam. Kalau saya on cam, nanti channel ini rame. Saya nggak mau channel ini rame. Kalau saya on cam nanti di sini yang nonton minimal 10.000 orang, ya. Nggak usah dulu. Bilang aja takut nanti kalau on cam. Silakan. Kamu mau menjawab? Kalau mau saya jawab on cam dulu. Mengapa kalian itu penasaran sekali ya? Tenang aja, nanti ada masanya teman-teman, ada masanya. Sabar. Saya tidak mau saya on cam. Soalnya saya lihat yang on cam yang udah profesional, ternyata apa barang kreasinya dia itu, hasil karyanya dia itu sama mereka tidak berani diplagiat orang lain. Ada caranya gitu. Nah, itu yang sedang saya mau teliti dulu supaya kalau saya on cam, saya tidak mau karya-karya saya ini, video-video saya ini itu tidak lebih dahulu saya amankan di YouTube gitu. Seperti itu. Hadid? Ya. Muslim Bang? Muslim Bang. Alhamdulillah. Baik. Apakah Anda tahu definisi apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Ya. Definisinya. Kok kepental Bang? Halo? Waduh. Hadid? Halo? Kemana Bang tadi pergi? Enggak dengar Bang ya? Iya nggak dengar kalau Anda baca Google ya nggak tahu, nggak kedengeran. Jangan keluar dari aplikasi. Halo? Jangan keluar dari aplikasi. Coba, apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut Al-Quran? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Bukan menjadikan sesuatu sebagai gorengan. Dari tadi udah dibilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan kok. Menurut Al-Quran Bang ya? Terus menurut Al-Quran apa Bang? Bang, kalau nggak tahu bilang, saya tidak berilmu, tolong ajari saya di TV gitu. Ya menurut Al-Quran atau menurut pendapat pribadi saya Bang? Menurut Quran Bang. Kalau Anda nggak mau menurut Quran, coba menurut pribadi Anda dulu. Siapa tahu sesuai dengan Quran. Silakan. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut pribadi Anda? Ya. Makasih ya teman-teman yang kasih gift ya. Silakan. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh kita menganggap dia Maha Pencipta. Menganggap dia Maha Pencipta. Baik, saya bukakan ayat Qurannya. Di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berarti menurut definisi Anda menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menganggapnya Sang Pencipta, betul? Ya. Berarti orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang-orang yang menganggap bahwa hawa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi gitu? Sebenarnya enggak. Berarti enggak sesuai definisimu dengan Quran.
Karena pertanyaan abang mengarahkan saya untuk menyetujui pendapat seperti itu. Loh, bukan pendapat saya, Bang. Ini ayat Quran, Bang. Frase, dengarkan. Frase menjadikan bla 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 sebagai Tuhan itu ada. Baik di dalam Quran, baik di dalam Bible. Di dalam Bible itu tertulis di dalam, nih, kubacakan Bang, yang di dalam Alkitab ya, nih. Karena banyak kulihat orang-orang Kristen awam dan orang-orang Islam awam yang berdebat tentang ini. Nih, Roma 14 ayat yang ke-9. Karena saya seorang Kristen, jadi saya harus mulai dulu dari Kristen. Ya. Boleh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Perhatikan. Supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Abang tahu nggak definisinya di sini menjadi Tuhan di sini apa? Menjadi Tuhan di sini maksudnya adalah menjadi penguasa, menjadi sesuatu yang kepadanya Anda takluk, menjadi sesuatu yang memerintah, menjadi sesuatu yang memiliki otoritas, menjadi sesuatu yang kepadanya kita patuh dan tunduk. Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Saya pengen penjelasan Anda sesuai dengan surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Saya mau tahu, apa yang diperbuat seseorang terhadap hawa nafsunya sehingga seseorang itu disebut menuhankan hawa nafsunya? Ya, seseorang yang terlalu menuruti hawa nafsunya mungkin. Baik, setuju. Saya setuju dengan Anda. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan adalah orang yang dia menaklukkan diri, menyerahkan kepatuhan penuh kepada hawa nafsunya. Setuju? Setuju. Kutanya sama abang sekarang. Wajib tidak Anda menyerahkan kepatuhan penuh kepada seorang manusia bernama Muhammad? Kepatuhan penuh? Iya. Secara ajaran kami di Islam ya wajib, Bang. Wajib. Berarti Anda wajib menjadikan dia sebagai Tuhan? Tidak. Buset, masih muter lagi. Udah, abang nggak nyambung, dibawa dulu. Kita udah ngobrol panjang lebar, bagus-bagus, Anda muter. Tidak lagi. Di dalam pikiranmu itu, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu menganggapnya sang pencipta gitu. Memang kau. Siapa yang ngomong bahwa menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu menjadikannya sang pencipta? Nggak ada. Gitu loh. Nggak akan bisa sesuatu itu dijadikan sang pencipta kalau dia bukan sang pencipta itu sendiri. Gitu loh. Pencipta itu sudah kodrat itu. Itu nggak bakal bisa Anda bikin-bikin. Bisa Anda gitu ngambil batu terus Anda bikin sang pencipta, kan nggak bisa. Narasimu sudah salah gitu loh. Pencipta itu udah dari sononya, nggak bisa dibikin-bikin. Sama kayak emak, tahu emak? Ya, orang yang melahirkanmu itu nggak bisa kau bikin-bikin itu. Udah dari sononya itu. Nggak bisa kau bikin, lemari, ku bikin kau jadi orang yang melahirkanku ya. Nggak bisa. Sama seperti kau ketemu batu. Ku bikin kau sebagai sang pencipta. Aku nggak bisa, itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada narasi menjadikan sesuatu sebagai sang pencipta itu. Mau dalam Quran, dalam Bible itu Anda cari sampai jungkir balik, nggak akan ada. Jangan kau mengambil orang lain sebagai sang pencipta. Nggak ada. Narasi kayak gitu nggak ada. Makanya kau pahami dulu. Masa memahami hal seperti itu aja Anda nggak paham-paham, nggak nangkep-nangkep? Begitu sulitkah Anda memahami itu? Assalamualaikum, Bang. Saya Kristen kok mengucapkan Assalamualaikum ini? Karena salam itu wajib buat umat muslim, Bang. Bang, Muhammad mengatakan di dalam hadis, janganlah engkau memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika engkau bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Apakah Anda sudah menjadi orang yang membantah Muhammad? Oke, saya salah. Nah, gitu loh. Anda tahu MUI sudah mengharamkan salam lintas agama? Oh iya, belum tahu itu, Bang. Iya, jadi bukan tanpa alasan itu MUI mengharamkan salam lintas agama. Oke. D43-wan. Oke. Anda Muslim? Ya, siap Muslim, Bang. Baik. Anda tahu nggak apa itu mentuhankan atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan?
Dalam ajaran Islam itu tidak ada menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan. Oke, Al-Jasiyah 23. Pernahkah Al-Jaziah kamu 23. melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada narasi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuh, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Apa itu definisinya? Kalau baca Al-Quran itu Bang tidak bisa sepotong-sepotong. Baik, silakan ambil Quran Anda. Silakan ambil Quranmu. Oke. Saya akan bacakan surat Al-Jaziyah ayat 23. Silakan. Maka Silakan pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya sesat dan sepengetahuan? Oke, Dan ada nggak Allah narasi ada nggak dan narasi di Allah- situ? Ada nggak narasi di situ bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Iya, karena Oke. ini kalimatnya Oke, masih kutanya. ada lanjutannya, Bang. Iya, tahu Kalimatnya saya. itu jangan dipotong, Tahu saya. Makanya yang saya bahas itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Iya, Betul? jika dalam di sini artinya Iya, pertanyaan saya begini. Iya. Apa yang diperbuat orang-orang itu kepada hawa nafsunya sehingga disebut mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Berbuat berarti apa itu mereka kepada hawa nafsunya? Berarti itu adalah pertanyaan dari Abang sendiri, bukan pertanyaan yang dikutip Pertanyaan dari saya, berbuat apa mereka kepada hawa nafsunya sehingga disebut mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berbuat apa mereka? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, orang yang menuhankan nafsunya itu adalah orang yang mementingkan segala hawa nafsunya Baik, ketimbang mementingkan. perintah daripada Satu, Tuhannya. Iya. kucatat, Oke. mementingkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Mementingkan. Itu aja orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Mementingkan, ketimbang mengedepankan. daripada Oke, perintah mengedepankan, mementingkan, mengedepankan. Lalu apa lagi? Oke, itu aja. Oke, 2. Sekarang ku tanya sama kau. Siapa yang lebih kau kepentingkan? Istrimu, bapakmu, anakmu, atau Muhammad? Saya lebih mementingkan Muhammad. Oke, siapa yang mementingkan? Terus apa lagi tadi? Aduh, udah kehapus lagi. Mementingkan dan mengutamakan, betul? Iya. Oke, siapa yang lebih kau utamakan? Bapakmu, istrimu, anakmu, atau Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti kalau kau bilang mentuhankan itu adalah lebih mementingkan, lebih mengutamakan, ku tanya sama kau, berarti kau harus mentuhankan Muhammad nggak? Tidak berarti seperti itu karena pertanyaan buset. Kau susah definisimu kau bikin sendiri, ku kenakan kepadamu. Coba bikin dulu, mengedepankan. Ku tanya sama kau, siapa yang lebih kau kedepankan? Istrimu, bapakmu, dirimu, atau Muhammad? Nabi Muhammad lah. Baik, kau mementingkan Muhammad, kau mengedepankan Muhammad. Berarti kalau itu definisi mentuhankan menurut Quran, berarti kau harus mentuhankan Muhammad. Setuju? Saya tidak bilang mentuhankan Muhammad karena pertanyaan Abang. Aduh, kau muter terus sudah berapa di sini aku sayur udah. Kau nggak ada ilmumu. Bikin definisimu sendiri, nggak ku paksa kau mendefinisikan. Kau bikin definisimu sendiri, ku pakaikan itu ke Muhammad. Iris kuping saya kalau itu nggak kena ke Muhammad. Coba. Kau bikin definisimu sendiri, lalu sekarang kita terapkan itu ke Muhammad. Coba. Kena nggak itu ke Muhammad? Coba. Oke, HP Android Muslim? Ya, halo. HP Android Muslim? Halo? Ya, halo Bang. Iya. Anda tahu apa itu mentuhankan? Halo. Ya, Anda tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Halo. Namamu HP Android tapi sinyalmu Android. Aduh, HP-mu Android tapi sinyalmu andu-andu. Teman-teman, kalau talk-talk ini teman-teman, sinyal itu harus kuat teman-teman. Bahkan saya pernah membaca komentar, ada komentar bilang begini, habis pulsaku 500.000 sehari, yang penting mantap tontonannya katanya. Masa sih di Indonesia semahal itu? Di Indonesia teman-teman, setahu saya yang unlimited itu kalau nggak salah paling 100.000. Teman-teman, di Indonesia, kalau di luar mahal teman-teman.
Saya pernah beli kuota itu 1 bulan itu 700.000 teman-teman. 700. Iya, 700.000. Makanya berbahagialah kalian di Indonesia, itu betul lagu kata orang. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, teman-teman. Berbahagialah kalian yang di Indonesia. Ini siapa ini? Nama-namanya nggak ada yang si original, nama-namanya nggak ada yang yang asli. Halo Bang. Oke, Faris. Surah Sudah menyimak dari tadi, Faris? Jasiyah ayat berapa Bang? Ayat 23, silakan dibaca Bang. Ayat 23. Bentar ya Bang. Oh ini. Ya. Maka pernahkah kamu melihat? Iya. Orang-orang? Oh, maksud Abang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah itu ini Bang, aku Bang, sebentar. Bang, sebentar. Pertanyaannya kan begini, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Maka Anda harus paham dulu apa yang dimaksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Karena banyak orang berpikir menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menganggapnya sang pencipta. Padahal bukan itu definisi yang benar. Nah, makanya aku tanya sama Abang. Di sini kan ada frase atau kalimat menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Iya, tapi di situ. Oke, sekarang aku tanya sama Abang. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu, orang-orang itu berbuat apa kepada hawa nafsunya? Gini bang. Kalimatnya ilah Bang, bukan Rob. Maaf ya Bang. Ya udah, ilah, kita ganti ilah. Ilah bahasa Indonesianya apa? Sesembahan. Ya, bahasa Indonesianya apa? Sesembahan Bang. Sesembahan. Oke, berarti menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Iya, nggak boleh. Iya, gimana menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan itu? Iya, mengikuti hawa nafsu itu sesembahan kita Bang. Kita menyembah hawa nafsu, nggak boleh. Menyembah hawa nafsu itu ngapain? Mengikuti hawa nafsu? Menyembah hawa nafsu, menyembah pokoknya. Itu beda sama mengikuti. Bang. Mengikuti hawa nafsu. Anda sujud kepada hawa nafsu gitu? Iya, nggak boleh. Enggak, Anda bersujud kepada hawa nafsu gitu? Iya, nggak boleh kayak gitu Bang. Gimana caranya bersujud kepada hawa nafsu? Haris, kamu belajar dulu. Belajar dulu. Sujud kepada hawa nafsu lagi, aduh. Besok kau gambar hawa nafsumu gitu di tembok gitu, gambarnya entah apa di situ, terus kau sujud, oh hawa nafsuku gitu. Aduh. Begitu sulitkah kalian memahami hal seperti itu? Mengapa sih kok begitu sulitnya? Maaf Pak. Masuk. Triana? Halo? Horas. Kristen Bang? Islam juga. Islam Bang? Islam juga, Oke. Coba pastikan dulu apakah Anda betul-betul seorang Muslim. Coba syahadat dulu Bang. Dari berapa sih? Halo? 68. Sabar ya teman-teman. Suatu saat kita nanti akan membuat room kita ini lebih teratur ya. Nyala kamera seperti channel teman-teman yang lain ya. Kalau sekarang ini saya belum bisa nyala kamera. Kemarin saya sempat nyala kamera teman-teman. Ternyata setelah saya lihat, kok ada channel yang bikin thumbnailnya itu nggak bagus gitu loh. Isinya konten debat saya gitu loh. Tapi bikin thumbnail itu nggak bagus. Jadi saya lihat kok orang-orang ini yang bikin video ini lama-lama kok nggak beres kulihat gitu loh. Makanya
nggak sesuai dengan yang kuharapkan, teman-teman. Kupikir menyebarluaskan yang ini, tapi mereka bukan mau menyebarluaskan lagi, teman-teman. Mereka udah lain ininya. Motivasinya udah lain. Oke, Richard Al-Hadis, Muslim? Muslim. Baik Bang, tema kita adalah wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sebelumnya saya tanya dulu sama Bang, apakah Anda tahu apa itu definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tuhan itu pokok dari keimanan, Bang. Kalau kita beriman misalnya kepada... Ini orang nggak nyambung. Yang saya tanya bukan Tuhan itu apa. Yang saya tanya, apakah Anda tahu definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Tahu nggak definisi itu artinya apa? Tahu. Apa? Definisi Tuhan itu sesuatu yang kita imani. Pokok dari keimanan itulah. Jadi itu bisa bergantung dari... Aduh, udah parah Bang dunia. Kalau kutanya sama kau begini, menjadikan sesuatu sebagai pacar. Anda harus bisa bedakan menjadikan sesuatu sebagai pacar dengan pacar adalah. Itu aja Anda nggak tahu ya. Pacar adalah bla 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 bla. Menjadikan sesuatu sebagai pacar adalah bla bla. Memahami bahasa Indonesia aja udah nggak lulus. Aduh, bahasa Indonesia aja kamu nggak lulus kok, gimana? Kau bisa nggak menjadikan sesuatu sebagai teman? Artinya bla 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 bla. Teman adalah bla bla, kan beda itu. Gitu aja Anda nggak paham. Ada yang ngomong, nada suaramu dikit lah, kurangi tensi dikit. Aduh, kadang-kadang emosi Bang. Ya memang ini harus nih teman-teman. Bentar, aku ambil dulu air minum ya teman-teman. Aduh. Bentar teman-teman, aku ambil dulu air minum. Rasa-rasanya ini sungguh mengerikan saudara. Bentar ya, kita ambil dulu air minum ya saudara-saudara ya. Bentar. Sebentar, teman-teman. Ambil air minum dulu saya. Nah ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, Insan, Muslim Bang? Halo. Ya, Muslim. Halo? Insan, Muslim Bang? Halo. Iya. Tadi halo saja orang siapa Muslim Bang? Halo. Aduh, saudara-saudara. Oke lah, kita malam Bang. Selamat malam, bocah bocil Muslim Bang. Alhamdulillah Abang. Kenapa suaramu kok kayak kau buat-buat? Emang kenapa? Ya coba, apa yang membuat saya yakin kalau kamu Muslim?
Di PP aku kan itu bahasa Arab, Bang. Apa? Di PP aku kan bahasa Arab. Di profilmu? Iya. Iya, di profilmu seperti itu nggak membuktikan kamu Muslim. Coba kamu syahadat dulu coba. Aku syahadat pulang, Bang. Setiap hari aku syahadat. Sebentar, saya naikkan yang profil asli aja lah ya. Ganti tema. Iya. Karena mereka bahas yang ini terus itu. Kenapa kau sembah manusia katanya? Kenapa kau Tuhankan manusia? Makanya aku ikutin ini juga, ngikutin yang setema dengan ini. Si Juma dan kawan-kawan. Oke, selalu bahagia. Halo? Oke, Bang. Halo? Bang, sinyalmu cuman loh. Oke, selalu bahagia Muslim, Bang. Ada, Bang, ada. Ya, Muslim, Bang. Oke, baik. Ya, Muslim saya. Baik. Anda tahu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Oke, jadi kita menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu, kita mengikuti apapun yang apa yang diperintahkan, kita mengikuti apa yang dia inginkan. Apapun. Gitu, Bang. Oke, apapun yang diperintahkan kita ikuti. Oke, saya tanya sama Anda. Mentuhankan adalah mengikuti apapun yang diperintahkan kepadanya, gitu? Iya. Oke, saya tanya sama Anda. Sebagai seorang Muslim, Anda wajib tidak mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad? Ya, tentu wajib. Berarti kamu mentuhankan Muhammad? Gini sebelum saya jawab. Kan? Anda tahu asli. Enggak, saya tanya. Saya minta kamu definisikan mentuhankan. Enggak, sebentar. Kau tadi definisikan dulu mentuhankan. Definisikan dulu mentuhankan. Iya, bukan berarti kita mengikuti orang itu sebagai Tuhan dia, goblok. Loh. Kau bilang tadi mentuhankan adalah mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Sudah kau bikin kau sendiri yang mendefinisikan. Kau tahu utusan, kau tahu utusan. Itu sebagai utusan bukan berarti kita mengikuti utusan. Dia tolong. Kau yang bikin sendiri, kenapa kau kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang? Kau sendiri yang bikin aturan, kau sendiri yang lawan aturanmu. Gimana sih kamu? Kamu ini gimana sih? Kamu yang bikin aturan, kamu sendiri yang membantah aturanmu. Gimana kamu tuh? Kusuruh kau bebas mengartikan itu. Sekarang kuterapkan itu ke Muhammad. Kena lehermu gimana? Bahtiar Siobi Muslim, Bang? Bang Edis cuma minta nama penyanyinya aja tadi. Mau cari di YouTube, Bang Edis. Oh, tinggal klik aja, Bang, di YouTube. Di YouTube judulnya apa ya? Kalau Abang klik aja di YouTube itu bentar ya. Iya, Bang ya. Judulnya itu I Know Who Holds Tomorrow. I Know Who Holds Tomorrow. Oke, Bang Edis. Makasih, Bang Edis. Saya Kristen, Bang Edis. Makasih banyak ya. Turunkan aja, Bang Edis. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Turunkan ya, Bang ya. Iya, teman-teman, lagunya enak ya, teman-teman ya. Berarti banyak yang suka lagu itu ya. Kadang-kadang kita setruk juga loh ngobrol-ngobrol sama yang ini. Kita karaokean dulu lah sekali ya. Oke, ya teman-teman ya. Jadi begitulah ya. Jadi Edis terus boleh nge-YouTube ya kawan-kawan ya. Karena dengan adanya YouTube, Edis bisa
memberikan pencerahan bagi umat-umat sebelah itu ya. Oke guys, terima kasih sudah bergabung di channel ini ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih para admin ya, PTN, ada Mondri, Nino, terima kasih semuanya sudah bergabung di channel Bang Joel. Terus dukung channel ini kawan-kawan supaya channel ini terus bisa berkembang dan kita terus mengudara. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel. Tuhan berkati kita. God bless you.